Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah GKRHI Jemaat El Shaddai. Pada malam hari ini, kita akan bersama-sama merayakan ibadah malam Natal secara virtual. Walaupun memang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, karena kita merayakannya secara virtual, tapi saya yakin dan percaya, rasa syukur kita tidak menghalangi itu semua, karena kita tahu Yesus lahir datang ke dunia ini untuk menebus dosa saya dan menebus dosa-dosa Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada malam hari ini, saya mengundang Bapak Ibu untuk kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Lalu kita akan mendengarkan kesaksian dari anak-anak Tuhan tentunya. Dan juga adanya perayaan lilin Natal. Dan yang terakhir, tidak lupa kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Ibu Pendeta Martanella. Oleh karena itu, Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita, nantinya akan ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening yang tertera pada layar kaca Anda. Tidak menunggu lama lagi, saya mengucapkan selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari saudaraku, sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita mau satukan hati kita mau sama-sama berdoa untuk kita memulai ibadah kita malam hari ini. Mari kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini Tuhan Yesus. Bapa, kalau malam hari ini kami akan kembali bergabung beribadah bersama-sama Tuhan Yesus. Kami mau beribadah Bapa untuk merayakan hari kelahiran-Mu ke dunia ini Bapa. Bapa, kami bersyukur ya Bapa, kalau kami bisa mencapai hari ini Bapa. Tidak terasa ini bulan terakhir di tahun 2020 Bapa. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu sepanjang tahun ini di dalam kehidupan kami. Walaupun masa-masa begitu banyak kesulitan yang kami hadapi, begitu banyak masalah Bapa. Tapi kalau kami bisa mencapai sampai saat ini semua karena kasih karunia-Mu, karena anugerah-Mu Bapa. Dan kalau malam hari ini juga Bapa, di dalam ibadah malam Natal ini, kami rindu biarkan urapan-Mu terus bekerja di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati ibadah kami malam hari ini. Engkau yang menyertai ibadah kami malam hari ini. Kau mengurapi setiap jemaat-Mu ya Bapa. Siapapun yang bergabung beribadah malam hari ini, Tuhan urapi semuanya, Tuhan tuntun. Biarkan semuanya boleh mendapatkan lawatan-Mu ya Bapa. Kalau Engkau datang Bapa membawa terang, membawa damai, biarkan malam hari ini semua yang beribadah bisa mendapatkan terang, bisa mendapatkan damai yang daripada-Mu. Tuhan kuasai setiap hati, setiap jiwa-jiwa yang datang Tuhan kuasai. Ambil alih sepenuhnya, tutup bungkus semua dengan kuasa darah kudus-Mu. Apapun yang mau menghambat, menghalangi, yang mau mengintimidasi semua, yang mau mengacaukan, yang membuat tidak bisa beribadah semuanya, diikat, dipatahkan, dihancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hamba menyerahkan semuanya kepada-Mu. Biarlah Tuhan Yesus yang menyertai, mulai dari awal pertengahan sampai kepada akhirnya. Biarkan Roh Kudus yang berkuasa, ambil alih sepenuhnya. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami mau siapkan hati kami mau siap beribadah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah kami. Haleluya. Amin. Selamat malam saudaraku, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Di suatu malam gelap, hening, dan sunyi, meninggalkan jejak siang yang panjang. Di padang rumput, pada lembah yang sepi, meringkuk beberapa gembala beserta dombanya. Sayup-sayup terdengar suara pujian yang turun membelah cakrawala malam. Berkedip satu bintang memancarkan cahaya gemilang yang menghantarkan orang menuju kepada terang. Bukan sekedar bintang biasa, namun bintang yang menghantarkan orang menuju terang. Bintang
bintang yang kini memberikan tanda. Tanda bahwa dunia ikut bersorak karena seorang bayi Raja Juru Selamat telah datang. Seorang bayi kudus yang lahir di sebuah kandang yang hina. Terbaring dalam palungan yang begitu manis. Kehadirannya memberi arti dan anugerah, juga membawa sukacita bagi setiap orang yang mau menerimanya. Bagi yang mau percaya, Dia hadir untuk setiap dosaku dan dosamu. Datanglah padanya, jangan hanya terharu. Shalom saudaraku sekalian, selamat datang dalam ibadah malam Natal Gereja GKRHI Jemaat El Shaddai. Mari bersama-sama saudaraku, kita mau angkat pujian lebih lagi, kita mau angkat pujian Dia Girangkanku. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh
girankanku. Ku bersuka sebab Dia girankanku. Ya Bapak Ibu, kita menaikkan pujian kita lebih lagi. Kita mau menyambut Sang Raja Damai, Tuhan Yesus kita. Sama-sama kita nyanyikan kesukaan bagi dunia. Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Kita mau menyanyi lebih lagi, kita mau katakan hai dunia gembira. Hai dunia gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Dengan lebih sukacita kita mau katakan joy to the world, joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Kita mau menari lebih lagi buat Tuhan, kita mau memuliakan namanya dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus Gloria. Kita lambaikan tangan kita. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Kita mau sama-sama nyatakan tinggi-tinggi dalam surga, tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi juga di hadapan beliau. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, Gloria, in excelsis Deo, in excelsis Deo, Gloria, in excelsis. Sekali lagi kita katakan Gloria. Kami muliakan Engkau Bapa. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, in excelsis Deo, in excelsis Deo. Ya amin. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Kita mau lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau lebih lagi datang kepadanya. Kita mau menyembah Dia lebih lagi.
Mari siapkan hati kita saudaraku sekalian. Mari siapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita katakan, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku, Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, setiap waktu. nyanyian pujian
saudaraku. Siapkan hatimu lebih lagi, kita mau sembah Tuhan lebih lagi saudara. Haleluya. Mengadilah kuasa-Mu Yesus, mengadilah kuasa-Mu Yesus. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Dia Sang Raja. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sang Raja. Oh, sembah. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Dia Sang Raja. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sang Raja. Haleluya. Mari sembah Yesus. Kau mulia Yesus, kami menyembah-Mu, kami naikkan sembah kami. Dirabana sarabashikin rayarase. Kuasa-Mu mengalir Bapa, urapi setiap anak-anak-Mu Yesus, penuhi setiap jemaat-Mu Yesus. Ya Yesus, sembah Dia saudaraku, naikkan suaramu lebih lagi saudaraku. Undang Dia lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu, undang Dia lebih lagi masuk dalam hatimu saudara. Oh haleluya, mengalir kuasa-Mu, mengalir kuasa-Mu. Kami menyembah-Mu Yesus. Biar lawatan Tuhan terjadi, lawatan Tuhan terjadi lewat setiap penyembahan kami Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya. Mengalir kuasa-Mu lebih lagi Bapa di tengah-tengah kami. Kami merasakan lawatan-Mu Bapa. Jamah sembuhkan setiap kami Bapa. Menyatakan mujizat-Mu di antara setiap kami Bapa. Oh haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya kuasa-Mu nyata bagi setiap kami Bapa. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu lebih lagi Bapa. Oh haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Mengalir kuasa-Mu, kami rasakan kasih-Mu Yesus. Haleluya.
Salam saudara-saudara semua, nama saya dengan Indah, latar belakang saya dari Muslim. Keluarga saya ini termasuk saya dulu pembenci yang namanya Tuhan Yesus. Karena kita dilahirkan dari Muslim, sampai suatu saat saya nikah dengan suami saya, dia itu latar belakang Konghucu. Di keluarga dia cuman dia sendiri yang Kristen, tapi dia belum hanya baru kenal Yesus, terus menikah dengan saya. Nikah saya secara Muslim. Lalu dia mengajak saya untuk mengenal Tuhan Yesus. Tapi sayanya menolak, saya nggak mau. Saya benar-benar namanya benci, ya sudahlah, nggak mau ada nama itu dari telinga saya. Suatu saat ketika saya sedang tidur, ada sebegitu cahaya yang benar-benar terang, tetapi nggak silau, tapi benar-benar bercahaya. Dia duduk di sebelah kanan saya, persis di sebelah kanan saya, dengan suara yang lembut tapi tegas. Dia cuma bilang begini, bacalah. Dia kasih itu firman Alkitab. Saya ingat di situ Yesaya 6:12. Lalu saya tutup. Suara itu berkata lagi dengan tegas tapi lembut, bacalah. Lalu saya tutup lagi. Sampai ketiga kali, akhirnya saya ambil Alkitab itu, saya baca. Saya belum pernah lihat Alkitab. Pas saya bangun pagi, saya mau lihat apa benar ini ya. Pas saya lihat buka Alkitab itu ternyata benar. Di Yesaya 6:12 kata-kata, titik dan semuanya itu sama persis seperti mimpi saya. Tapi tidak di situ saja saya percaya sama Tuhan Yesus. Saya tetap pikiran saya halusinasi saya saja. Saya tetap melakukan apa yang saya kerjakan sebelum kenal Tuhan Yesus. Saya ini rentenir, penjina. Saya nggak boleh ngelihat cowok-cowok yang ganteng. Terus saya ini juga suka berkata dusta, najis bibir. Itu memang saya itu suka gosip saya. Tapi dengan jalannya waktu saya berjalan terus saya tidak mau menghiraukan apa yang saya dapat dari firman Tuhan itu. Saya tetap jalanin sebagai seorang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Sampai suatu saat Tuhan kasih saya masalah yang sangat besar. Ketika itu suami saya tiba-tiba meninggalkan kami dari kontrakan. 3 tahun suami saya pergi. Saya pindah ke rumah orang tua saya. Disitulah saya harus banting tulang untuk menafkahi kedua anak saya. Dari situlah saya mulai mencari Tuhan. Dan kebetulan saya ketemu dengan hamba Tuhan satu. Saya sering konsultasi, saya sering ke rumahnya dalam kondisi di mana benar-benar nol. Saya nggak bisa menceritakan ke keluarga saya. Malu rasanya. Keluarga saya cuma bilang, lo kok ikut Tuhan Yesus malah ditinggal, malah susah. Tapi dari situ saya tetap mau cari Tuhan, ini benar nggak sih ini Tuhan Yesus? Aku bilang. Terus akhirnya saya sering konsultasi, saya sering datang. Dan saya datang ke El Shaddai melalui hamba Tuhan ini yang menolong saya. Dari situ saya mulai didoakan, saya mulai pelepasan. Mujizat demi mujizat Tuhan nyatakan dalam hidup saya. Saya tinggalkan semua rentenir saya, semua saya tinggalkan yang biasa sehari saya dapat 5 juta, 7 juta. Itu saya tinggalkan semua. Memang tidak mudah, sulit sekali memang. Dengan kondisi yang sangat ditinggal suami, nggak ada pekerjaan, saya harus jualan sayur keliling, lauk mateng. Tapi tiba-tiba Tuhan pulihkan ekonomi saya sampai saya dikasih tempat untuk berjualan ayam geprek. Dari situ Tuhan perbaiki seminggu sehari waktu itu saya cuma laku 10, tiba-tiba naik jadi sekarang 140 potong. Saya berdoa, anak-anak berdoa, Tuhan kembalikan suami saya. Tuhan kembalikan suami saya. 1 tahun kita berjalan, suami saya bantuin saya ekonomi berjualan di kantin sekolah berdua suami. Karena suami datang tidak ada kerjaan. Jadi pas dia datang, dia ikut saya berjualan di kantin sekolah 1 tahun. Kami rukun dengan pemasukan yang puji Tuhan berikan berlimpah-limpah. Nggak ada yang tahu ya, karena corona ini tiba-tiba datangnya begitu aja. Tapi dengan corona ini ternyata Tuhan sudah persiapkan semua.
pemasukan nggak ada sama sekali karena saya dan suami hanya berjualan di kantin sekolah. Jadi benar-benar nol pemasukan kami. Saya punya anak 2 yang biaya sekolahnya memang cukup besar. Sampai suatu saat begini, yang SMP ini kan udah mau lulus, dia 3 bulan belum bayaran. Saya baca doa, Tuhan, tolong Tuhan, anak saya ini harus bayaran. Kalau tidak bayaran, nanti nggak dapat ijazah, nggak dapat apa-apa Tuhan. Selesai saya doa, pas saya pegang handphone, saya dapat WA dari teman saya. Indah, saya memberkati untuk anak kamu. Lalu saya bawa itu duit bayaran itu ke sekolah 2 bulan. Jadi kurang sebulan, ternyata sekolah tidak mau terima. Aku bilang, Tuhan ini kurang sebulan tapi ditolak. Ketika ketemu dengan guru dari yang biasa ngobrol sama saya ceritakan, dia menanya, akhirnya dia bayarin yang sebulan. Jadi 3 bulan, puji Tuhan, lunas untuk uang pembayaran SMP-nya. Lalu yang TK ini juga kan tanggal 6 September harus bayar uang sekolah. Kalau nggak bayar, nggak terima rapot. Ada beberapa yang harus dibayar. Saya hanya bisa membawa doa terus, Tuhan, tolong Tuhan, tolong Tuhan. Tolong Tuhan supaya anak saya bisa nerima rapot. 3 hari kemudian wali kelasnya itu telepon saya bilang, Mama Sen, ini Sen dapat beasiswa dari BRI untuk bayaran 2 bulan. Saya kaget, ternyata benar-benar Tuhan pelihara hidup anak-anak saya, sekolahnya. Saya yang cuma minta sebulan, ternyata Tuhan sudah sediakan 2 bulan buat anak saya, si Sen. Saya bersyukur, saya berterima kasih. Tuhan emang benar-benar nyata di dalam hidup saya. Itulah kesaksian saya, semoga bisa memberkati bagi Bapak Ibu, saudara semuanya. Ikut Tuhan Yesus memang ngeri-ngeri sedep. Dan memang benar, mujizat demi mujizat nyata. Amin. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Yang kau perbuat Di dalam rancangan indahmu terjadi di hidupku. Kaulah Bapakku, Kau yang mengerti hidupku, segalanya yang ku perlu,
kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Kasih setiamu, buat kasih setiamu di hidupku. Ku bersyukur Bapa, di dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tiba saatnya kita akan memasuki proses penyalaan lilin Natal. Saya mengundang Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk menyalakan lilin. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Lay the world in sin and never burning till He appeared, and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees. Oh, hear the angels' voices. Oh, night divine. Oh, night Christ was born. Oh, night divine. Oh, night divine. Salam saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kita kembali merayakan Natal dengan kondisi yang berbeda dengan perayaan Natal tahun-tahun sebelumnya. Kita merayakan Natal dengan kondisi pandemi COVID-19 yang belum juga berakhir. Hampir 1 tahun kita merasakan kondisi tidak bisa melaksanakan ibadah bersama-sama. Tidak bisa saling bertemu secara langsung. Kalaupun kita harus bertemu, ada aturan yang harus kita lakukan. Menggunakan masker dan batasan jarak sesuai protokol kesehatan. Saat di malam Natal ini pun tidak ada lagi kemeriahan suasana Natal yang kita rasakan seperti tahun-tahun sebelumnya. Gerakan kita sangat terbatas, sampai-sampai antara anggota keluarga kita tidak bisa leluasa. Bertemu secara langsung kita tidak bisa, apalagi berkumpul bersama-sama. Malam ini kita merayakan Natal bersama-sama hanya sebatas layar kaca.
Sungguh hal yang sangat tidak menyenangkan dan sekaligus menyedihkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak penderitaan yang dirasakan 1 tahun ini. Penderitaan manusia ada di mana-mana. Bukan hanya negara kita Indonesia, bahkan dunia pun mengalami hal yang sama. Pengaruh pandemi ini sangat besar buat umat manusia di dunia. Penduduk dunia merasakan sakit akibat COVID-19 ini. Bukan hanya itu saja, dampaknya juga lebih besar lagi bagi kita, yakni perekonomian kita dan dunia terguncang. Semua manusia diliputi kegelisahan, hidup penuh ketidakpastian. Kecemasan dan ketakutan menghantui seluruh umat manusia. Apalagi ketika kita mendengar berita jumlah korban berjatuhan terpapar virus, hingga banyak korban jiwa. Belum lagi korban pengangguran yang semakin banyak. Menyeramkan dan sungguh semuanya sangat suram. Kita jadi bertanya-tanya, apakah Tuhan sudah murka karena dosa umat manusia? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang percaya, marilah kita jadikan malam Natal ini sebagai renungan dan introspeksi bagi diri kita masing-masing. Biarlah keadaan ini kita menjadi lebih dekat kepada Tuhan. Jangan takut dan cemas. Ingatlah apa yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya 2000 tahun yang lalu. Bahwa tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya telah bersinar terang. Engkau telah menimbulkan sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Penasehat Ajaib, Bapa yang Kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkusudahan di atas tahta Daud dan dalam kerajaan, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dia telah lahir 2000 tahun yang lalu. Dia juga lahir malam ini bagi kita semua. Kelahirannya membawa berita sukacita dan kedamaian bagi kita semua. Di dalam dia tidak ada ketakutan dan kecemasan. Dia selalu memberi kita kekuatan. Ingat firman Tuhan yang tertulis Matius 10 ayat 28 sampai 33. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor sedui? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut. Karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Biarlah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan ini dapat memberikan kekuatan baru bagi kita semua. Amin. Selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan Tahun Baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati.
voices on high, divine honor. When Christ was born on high, Shalom, selamat malam. Selamat kembali kita berkumpul ya saudaraku untuk menyambut ya malam Natal di mana Tuhan kita yang sudah menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar kepada kita, dan kita pada malam hari ini saudaraku patut mensyukuri, merenungkan ya, patut kita datang kepada Dia karena Dia sudah datang kepada kita. Untuk itu saudaraku, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita berdoa lebih dulu. Mari saudaraku kita satukan hati kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa dalam nama Yesus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Pada malam hari ini kami benar-benar Tuhan Yesus bisa ada di posisi yang terbaik, yaitu bisa beribadah kepadamu, bisa menyembahmu Tuhan. Biarkan rohmu bekerja di tengah-tengah kami yang akan menuntun mengajar kami semua. Dari hamba-Mu secara pribadi ya Tuhan, Engkau sendiri yang menaruh perkataan itu. Engkau sendiri yang menaruh hikmat itu Tuhan, sehingga apa yang diperkatakan itu yang daripada-Mu ya Tuhan. Engkau yang mengurapi, Engkau yang memberikan hikmat wahyuan ilahi lebih lagi, sehingga apapun yang dikatakannya itulah yang berasal daripada-Mu dan yang menjadi keinginan hati-Mu, kehendak-Mu ya Tuhan. Sehingga kebenaran-Mu Tuhan Yesus yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu berdasarkan jemaat-Mu dan tuntunan Roh Kudus-Mu, untuk kami semua bisa mendengar dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami mau sambut firman-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapa yang benar-benar malam hari ini punya kerinduan akan Tuhan, saudaraku, karena malam hari ini temanya simpel saudaraku ya, datang ya. Dan kalau kita benar-benar bersama dengan Tuhan, saya percaya semua tahu maksud dari datang itu. Kita ambil dari Matius 2 ayat 1 sampai 12, saudaraku yang membawa Alkitab. Kita sama-sama kita baca ya saudaraku ya. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus lahir di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Saudaraku, perhatikan di sini ya, karena dari ayat ini saudaraku kita bisa mengerti maksud daripada datang, saudaraku. Kenapa? Karena Tuhan itu sebenarnya datang untuk kita. Tuhan datang ke dunia ini. Tetapi kalaupun di Injil Yohanes dikatakan dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi kepunyaannya itu sendiri tidak mengerti bahwa dia datang ya. Dan saudaraku, kalau saya kasih malam hari ini datang, saudaraku, sekalipun Tuhan udah datang, berapa banyak kita yang mau meresponi kedatangan Tuhan dan mau juga datang kepada Tuhan? Karena masih banyak yang belum mau datang kepada Tuhan. Sekalipun Tuhan Yesus itu sudah turun ke dunia, sudah datang kepada kita. Tapi apakah kita mengerti bahwa yang sesungguhnya itu datang menjumpai kita, datang turun untuk kita, bahkan karena mengasihi kita? Karena banyak yang merasa ya
yang merasa tidak terlalu butuh Tuhan atau tidak terlalu penting datang sama Tuhan. Bahkan kalau belum terlalu kepepet biasanya nggak mau datang. Kenapa? Karena memang datang kepada Tuhan itu hanya orang-orang yang membutuhkan. Sehingga kalau nggak butuh biasanya untuk datang itu belum tentu mau. Walaupun Tuhan kita itu, Tuhan Yesus sudah turun ke dunia. Datang kepada kita, itu maksud saya. Nah, berapa banyak yang punya hati seperti orang Majus? Ya, berapa banyak saudaraku yang punya hati ya mau datang kepada Tuhan. Apalagi datangnya itu benar-benar mau menyambut, mau merayakan, mau menyembah. Kalau mau datang menyembah begitu menghormati saudaraku ya. Kalau datang mau merayakan, mau menyembah, kenapa saya bilang juga merayakan? Karena dia membawa persembahan. Karena orang-orang Majus ini membawa persembahan. Nah kalau kita datang biasanya bawa persembahan suka maaf belum tentu mau. Ya, kita mau datang terus mempersembahkan. Itu pekerjaan yang sangat berat saudaraku. Kenapa? Karena masih banyak orang yang masih berhitung. Walaupun Tuhan datang dengan kasih-Nya, Tuhan datang dengan segala kemuliaannya, bahkan dia datang membawa segala sesuatu yang baik untuk kita. Hanya siapa yang sudah meresponi sejauh itu, karena kebanyakan saudaraku belum terlalu respon. Sehingga kalau mau datang, mau ibadah, terus membawa persembahan, wah itu bukan hal yang mudah. Karena kadang-kadang saudaraku kalau urusan persembahan biasanya banyak yang marah saudaraku ya. Kalau ngomong persembahan biasanya wah nanti memperkaya gereja atau memperkaya hamba Tuhan, atau bahkan yang lain-lainnya. Saya masih butuh, saya masih banyak kebutuhan, saya masih belum cukup. Sehingga kalau untuk membawa persembahan, oh bukan sesuatu yang mudah. Untuk itu saudaraku, kalau saya katakan malam hari ini ya, kenapa saya kasih tema datang saudaraku, ya bukan semata-mata saya secara pribadi, tapi kita datang sama Tuhan itu karena kita mengerti. Kita datang sama Tuhan karena kita meresponi, menyambut, merayakan. Dan sekalipun saudaraku mungkin bertahun-tahun kita menjadi orang Kristen, bahkan sudah turun-temurun, datang sih datang ke gereja, ibadah ya ibadah, tetapi apakah benar-benar menyambut, merayakan ya saudaraku, bahkan mempersembahkan? Nah itu siapa yang seperti itu saudaraku ya? Berapa banyak yang mau seperti itu saudaraku, datang dan mempersembahkan? Saudaraku, makanya kalau saya bilang datang dan mempersembahkan, artinya itu agak berat. Makanya saya kasih datang saja. Tetapi harusnya saudaraku, kalau kita yang menyambut itu orang-orang yang tahu ya bahwa Tuhan datang, perlu nggak kita nyambut? Kalau ada tamu aja datang ke rumah kita sambut. Ya, kalau ada orang-orang besar atau orang-orang yang kita hormati, saudaraku datang, kita begitu menghormati, kita menyambut. Mungkin kita juga berikan suasana yang bagus, mungkin juga jamuan-jamuan yang bagus, bahkan segala sesuatu disediakan untuk tamu kita yang terhormat itu, segala sesuatu yang terbaik. Tapi siapa yang datang seperti itu? Kepada Tuhan. Jadi kalau saudaraku benar-benar meresponi kedatangan Tuhan dan mau saudaraku ya memberikan yang terbaik buat Tuhan, saya percaya saudaraku tidak akan menjadi kecewa. Karena begitu pulang, yang saya lihat di sini tidak boleh melewati jalan yang waktu datang. Artinya apa? Ada perubahan, punya jalan yang baru. Ya saudaraku, punya jalan yang baru. Kenapa? Karena begitu berani datang sama Tuhan. Saudaraku, sama aja saudaraku menerobos saudaraku ya, ambil jalan yang bisa ketemu Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan membuatkan jalan yang baru buat kita, yang tidak menemui orang-orang jahat lagi, yang tidak menemui penghambat-penghambat lagi. Kenapa? Begitu datang sama Tuhan, semua itu bisa dikalahkan, bisa dilewatkan. Tapi berapa banyak orang yang berani saudaraku ya untuk datang sama Tuhan dan menjumpai Tuhan. Apalagi bentuknya manusia, bentuknya bayi, bentuknya yang tidak, sepertinya tidak menolong, tidak berbuat apa-apa. Tapi kalau saudaraku lihat dari sini saudaraku, betapa tulusnya orang yang datang sama Tuhan. Betapa tulusnya hatinya sehingga tidak lihat hambatan itu, tidak lihat masalah itu. Sehingga begitu datang sama Tuhan, dia hanya melihat satu cahaya. Dia hanya melihat satu petunjuk yang manusia nggak menunjukkan loh saudaraku ya. Manusia nggak menunjukkan. Dan ada satu petunjuk dan itu datang. Betapa hati orang Majus ini tulusnya. Kadang-kadang kita bukan hanya petunjuk saudaraku, udah dikasih tahu pun belum tentu mau.
Ya, udah ditunjukin belum tentu mau, udah dengar pun belum tentu mau. Tapi dengan petunjuk yang begitu, ya saudaraku mungkin kecil kalau dari jauh yang namanya bintang itu nggak terlalu besar saudaraku. Tetapi menuju ke situ, saudaraku mungkin ini yang kita lihat mungkin yang kelihatannya mudah. Tapi kalau seandainya kita yang akan mencari saudaraku dan kita melihat di mana adanya itu. Sampai bertanya-tanya loh saudaraku, kok bertanya-tanya berarti kan benar-benar memang ada kemauan saudaraku ya, untuk menemui, untuk datang, ada kemauan sehingga nggak tahu dia tanya di mana adanya. Ya padahal salah juga nanya orang-orang yang orang jahat lagi, nanya orang-orang yang orang nggak bertanggung jawab lagi, nanya orang-orang yang orangnya nggak menunjukkan yang baik, dia sendiri nggak ngerti, sekalipun raja nggak ngerti. Bahkan kalau ketemu kasih tahu ya, saudaraku padahal itu juga niatnya nggak baik. Tetapi saudaraku benar loh, orang yang datang sama Tuhan nggak pernah tersesat. Saya percaya itu. Orang yang datang mencari Tuhan nggak tersesat, walaupun nggak tahu. Ya, kalau nanya nggak ada yang nunjukin, kenapa? Karena memang yang orang-orang itu sebenarnya kalau bukan yang mau punya kerinduan datang sama Tuhan, saudaraku sebenarnya nggak tahu loh, saudaraku nggak tahu jalan ke Tuhan. Maka itu yang tahu siapa? Yang punya hati tulus, yang bisa ketemu, yang punya hati tulus. Sehingga kalau saudaraku hatinya nggak tulus, nggak akan bisa ketemu Tuhan. Nggak akan bisa ketemu Tuhan. Kenapa orang Majus ini bisa ketemu saudaraku ya? Sampai bisa menemukan. Sedangkan raja pun nggak tahu saudaraku ya. Nggak tahu. Dan saudaraku malam hari ini kita bicara tulus. Ya saudaraku, tulus datangnya kepada Tuhan. Jadi kalau kita benar-benar punya hati saat ini, malam hari ini saudaraku benar-benar nih malam di mana Tuhan datang. Katakanlah bukan kejadian saat ini, tetapi pada waktu itu atau pernah terjadi pada saat itu bahwa Tuhan datang. Tuhan lahir sebagai manusia dan menggambarkan sosok pribadi yang ya kalau bayi saya rasa lemah banget saudaraku ya. Siapa yang bisa percaya dan siapa yang mau datang? Nah kalau saudaraku bisa mengerti, di sini bukan pengertian secara manusia saudaraku, tetapi memang hati itu. Kembali lagi siapa yang punya hati yang tulus itu. Karena yang bisa datang itu hatinya yang tulus. Kenapa? Karena hati itu lebih daripada lampu apapun juga saudaraku. Orang biasanya kalau hatinya itu udah punya niat, kalau hatinya udah punya kerinduan, ya kalau udah punya kemauan, oh biasanya dikerjain. Walaupun sulit, walaupun nggak mudah. Tetapi hati ini lebih kuat dari apapun juga. Maka itu kalau saudaraku hatinya tulus, bisa menemukan. Kenapa? Karena memang tujuan itu lebih lurus dibanding apapun juga. Makanya kalau saudaraku punya tekad hari ini, malam hari ini, saya mau datang. Saya mau menjumpai Tuhan. Saya mau membawa sesuatu buat Tuhan. Karena dia datang untuk manusia. Karena dia datang untuk saya. Kenapa? Karena dia datang bukan sebagai tamu. Tetapi dia datang sebagai apa saudaraku ya? Kok dibilang Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, Raja damai. Ya. Tapi kok bentuknya bayi. Saudaraku kalau hati kita nggak tulus sulit untuk melihat Tuhan. Maka itu kok saudaraku dilihat di sini saudaraku ya. Perhatikan ya saudaraku ya. Dari ayat 2, dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Saudaraku melihat bintang saudaraku ya, dan mau datang untuk menyembah dia. Nah kalau orang yang gak punya hati tulus pasti kan ya ini bertanya-tanya bukan berarti bertanya apa saudaraku. Ini hanya minta di mana maksudnya tanya tempatnya. Tetapi hatinya sudah benar-benar mau datang. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Saudaraku, orang yang pegang firman Tuhan, dia tahu bahwa yang datang itu Mesias. Sehingga kenapa dia orang Majus mau datang dan mau menyembah? Karena dia sudah tahu yang ditulis. Nah, sekarang berapa banyak yang
tahu dari Alkitab, tahu dari membaca, tahu dari merenungkan firman Tuhan, tahu kalau firman Tuhan itu digenapi, saudaraku ya. Berapa banyak, karena ada orang juga belum tentu walaupun Kristen tahu isi Alkitab. Sehingga Tuhan datang atau nggak datang nggak tahu. Sehingga kalau kita mau datang juga dalam keadaan yang baik-baik aja itu sulit, saudaraku. Hanya untuk menyembah sulit. Biasanya datangnya kenapa? Kapan? Ya kalau saudaraku kepepet, kalau susah baru datang sama Tuhan. Padahal kalau kita datang mau menyembah, saudaraku, kalau kita menjumpai lebih dulu, begitu kita membutuhkan sesuatu, pada saatnya kita benar-benar membutuhkan pertolongan, membutuhkan jawaban, saudaraku, kalau kita udah ada, saudaraku, persekutuan dengan Tuhan, maksudnya sudah ada pertemuan dengan Tuhan, saya percaya saudaraku hidup kita jauh lebih baik, saudaraku. Kenapa? Karena kita sudah melihat terang itu, kita sudah melihat bintang itu, dan kita sudah datang dan kita sudah menemukan. Nah, karena apa? Masih banyak, saudaraku ya, yang saya lihat masih banyak orang walaupun katanya ibadah belum menemukan Tuhan, belum menemukan bintang itu, belum menyembah Tuhan itu. Kenapa saya katakan begitu? Karena masih banyak. Kalau datang mungkin karena ada masalah, kalau datang mungkin karena kepepet, kalau datang mungkin karena sakit aja. Kalau sehat datang untuk menyembah itu banyak yang merasa rugi ketika ke gereja. Banyak yang merasa rugi kalau menyembah Tuhan. Kenapa? Karena masih sibuk ya. Apalagi membawa persembahan. Saya masih kurang, Bu, jadi nggak bisa. Saudaraku, sebenarnya yang diharapkan Tuhan bukan apa yang kita bawa, saudaraku. Kita butuh datang karena dia datang. Kalaupun dia datang ya saudaraku, sekalipun dia datang membawa segala sesuatu, ya Tuhan itu datang bawa kelepasan, bawa terang, ya saudaraku, mengangkat beban-beban kita. Sementara kita juga nggak mau datang, nggak mau meresponi apa yang terjadi. Ya Tuhan sih datang, tetapi kalau kita nggak datang, saudaraku juga nggak dapat apa-apa. Ya, kalau orang datang ada bawa oleh-oleh, terus saudaraku nggak mau datang, dapat nggak oleh-olehnya? Ya nggak mungkin, ya. Enggak mungkin, saudaraku. Jadi kalau saudaraku tahu malam hari ini, aku perlu datang karena dia datang. Dan apa yang dibawa dia datang ke dunia ini. Kalau itu yang dibawa ternyata untuk hidupku, kalau itu yang dibawa ternyata untuk masa depanku, kalau itu yang dibawa ternyata obat untuk kesembuhanku, ya jawaban untuk doaku, dan aku nggak mau datang, tentu yang sakit pun nggak akan bisa sembuh, yang punya beban juga nggak akan bisa lepas. Kenapa? Dia sih datang untuk mengangkat, tapi yang diangkat itu siapa? Ya orang-orang yang mau datang kepada dia. Maka itu kalau saudaraku dikatakan di sini, ya saudaraku di mana sebenarnya? Ya kalau di mana sebenarnya, dia ada di Bethlehem, lahirnya di Bethlehem, tapi tepatnya di mana? Saudaraku, yang menemukan ini bukan bisa dibilang orang terkenal, yang menemukan bukan raja, saudaraku ya. Harusnya kalau raja mudah nggak untuk menemukan? Kenapa? Karena dia penguasa, harusnya mudah, saudaraku. Tapi yang menemukan siapa? Ya ini orang-orang yang punya hati, yang punya kerinduan, dan benar-benar mau menghargai, mau menghormati. Jadi kalau saudaraku malam hari ini saudaraku datang, ya saudaraku hargailah, sembahlah, saudaraku, bawalah yang terbaik. Kenapa? Karena itulah ya Tuhan kita, Tuhan yang membawa damai, Tuhan yang akan membawa pemulihan, Tuhan yang akan membawa kelepasan, Tuhan yang akan membawa sorak-sorai buat hidup kita, Tuhan yang akan membawa kelepasan buat hidup kita. Nah kalau saudaraku cuek aja, gak peduli, ya datang Natal aja, ya saudaraku, ibadah aja, saudaraku, nggak peduli ya datangnya seperti apa, dengan cara apa, ya pokoknya Natal. Banyak orang yang nggak peduli loh Tuhan kita datang, banyak orang nggak ngerti. Ya Natal sih terjadi, dikerjakan saudaraku, tapi banyak yang tidak bisa dibilang acuh tak acuh ya saudaraku ya. Kenapa? Karena kerinduan itu masih jauh. Nah kalau saudaraku benar-benar bisa melihat, kita bisa maksudnya gini, belajar dari orang Majus ini, saudaraku, bagaimana orang yang datang kepada Tuhan itu benar-benar bisa menemukan Tuhan. Kenapa? Karena datangnya tulus. Untuk itu kita belajar. Saya percaya kalau saudaraku datang dengan tulus, bisa menemukan, saudaraku, pasti ada sesuatu yang terjadi, ya ada sesuatu yang Tuhan katakan. Karena kalau udah ditulis di situ apa yang terjadi ya saudaraku ya. Dikatakan di sini ya ayat 6, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil
di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Saudaraku perhatikan ini ya, enggak sekali-kali kecil. Karena akan ada pemimpin. Jadi kalau saudaraku mungkin saat ini, oh itu kota yang kecil, kota yang sepi. Atau mungkin hidup kita yang ya bisa dikatakan sepi dengan segala keadaan saudaraku ya. Mungkin dengan keadaan-keadaan yang minim sekali atau kecil sekali saudaraku. Bagaimana kedatangan Tuhan itu ternyata akan membawa pengaruh bukan besar lagi saudaraku ya. Hidup kita ya saudaraku yang tadinya kecil bisa jadi besar ya. Yang tadinya mungkin gak ada apa-apanya bisa jadi luar biasa. Makanya kalau saudaraku sungguh ya datang sama Tuhan itu gak main-main. Serius memang punya hati. Aku mau datang, aku mau jumpa, aku mau ketemu, aku mau duduk, aku mau dengar suara Tuhan. Aku mau lihat apa sih sebenarnya dan siapakah Tuhan itu sebenarnya. Kalau saudaraku mengerti dan pengen tahu, tentu harus ada keinginan saudaraku ya. Kalau saudaraku nggak punya keinginan, ya saudaraku mungkin biasa-biasa aja. Ya mungkin lihat orang khotbah mungkin begini aja. Atau bahkan mungkin ngantuk-ngantuk, atau bahkan mungkin juga saudaraku ya cuek aja, yang khotbah-khotbah, yang duduk-duduk. Ya malam ini ada nggak sih snacknya, malam ini ada nggak sih ya yang kita bisa dapatkan. Biasanya kan enak ya kalau datang kepada KKR Natal gitu ya, yang diingat apa saudaraku? Ya saudaraku tahu ya, pasti semua kita tahu kalau datang ya ada sesuatu lah. Kalau Natal itu ada perbedaan ya, sehingga satu yang paling memotivasi untuk datang apa? Bajunya yang baru ya, atau mungkin sesuatu lah saudaraku ya, atau mungkin memang punya pacar baru, atau mungkin ya senangnya itu jadi senang, bukan senang kedatangan Tuhan. Senangnya memang semangat yang sifatnya cuman ya apa namanya ya saudaraku yang sementara. Jadi senangnya bukan karena Tuhan datang. Jadi kalau saudaraku mungkin nyanyi selamat datang Yesus Tuhanku. Saudaraku kadang-kadang suaranya bagus-bagus ya, tapi hatinya bagus enggak gitu loh. Semangatnya sih bagus saudaraku, niatnya sih bagus ya, saya mau ini, saya mau begitu, apalagi ya saudaraku ya rame-rame ya. Saudaraku sebenarnya datang itu bisa enggak rame-rame saudaraku, datang sama Tuhan tuh sepi-sepi, malahan sedikit orangnya. Ya, jadi kalau bukan saya katakan harus kalau datang itu ya harus ke tempat sepi. Memang benar saudaraku, tapi akan lebih bagus lagi kalau saudaraku merayakan, menyambut, menerima kedatangan Tuhan itu memang dengan hati yang tulus. Sehingga kalaupun saudaraku datang ke gereja, datang merayakan, saudaraku memang benar-benar bisa merasakan, benar loh aku merasakan hadirat Tuhan. Natal kali ini beda. Ya, perayaan kali ini beda banget. Saya merasakan sesuatu yang berbeda. Tadinya saya begini, saya begini, tapi begitu saya datang ke gereja, waduh air mata saya bercucuran. Waduh tadinya saya sedih, begitu saya datang, waduh saya ada sukacita. Waduh tadinya berat banget nih beban saya. Begitu saya datang langsung ada kelepasan. Tadinya saya nggak bisa jalan, saya bisa jalan. Tadinya saya nggak bisa berdiri, saya bisa berdiri. Itu baru dasar, dan kedatangan kita ternyata diresponi Tuhan. Karena apa? Karena kita meresponi Tuhan, dan hasilnya bisa ditunjukkan kepada dunia ini. Yesus kita benar-benar bukan manusia biasa. Yesus kita, Tuhan kita bukan bayi-bayi yang lemah, tetapi dia benar-benar lahir ya, lahir di dunia ini saudaraku sebagai gembala. Karena di sini umat Israel akan punya gembala. Bagaimana kalau saudaraku domba akan punya gembala, kita akan punya pemimpin yang akan memberikan, menjamin hidup kita. Berapa banyak yang mau, yang respon? Coba kalau saudaraku datang, ya aku mau digembalakan, aku mau dipimpin. Tetapi kalau sifat gembala beda dengan sifat pemimpin dunia saudaraku ya. Kalau gembala itu berarti akan memberi makan, ya saudaraku, akan memberi tempat tinggal, akan memberi segala sesuatu yang kita butuhkan karena dia gembala. Maka itu kalau saudaraku benar-benar menerima, ya siapa yang kedatangan Tuhan malam hari ini? Siapa yang menerima Tuhan pada malam hari ini? Kenapa? Karena dia tidak akan sekali-kali kecil lagi. Dia akan dipimpin, dia akan digembalakan. Nah, kalau saudaraku malam hari ini bisa menerima dengan benar pimpinan Tuhan atau kedatangan Tuhan, dan saudaraku, saya mau datang supaya hidup saya digembalakan. Saya mau datang supaya saya disembuhkan. Saya mau datang supaya saya dilepaskan, supaya saya diberikan sukacita.
supaya saya diberikan kemenangan, pembelaan. Saya butuh jawaban. Dan kita tahu, ya, kita tahu siapa dia. Maka itu kalau saudaraku menerima tulus di sini artinya enggak melihat dia sebagai manusia, enggak melihat dia sebagai bayi, tapi yang dilihat itu Tuhan. Ya, yang dilihat, yang datang itu Tuhan. Sehingga aku datang, aku mau menyembah dia. Aku datang, aku mau menyambut dia. Aku datang, aku mau mempersembahkan kepada dia, beri yang terbaik, supaya aku juga mendapatkan sesuatu dari dia yang datang. Nah, itu saudaraku. Jadi bukan dapat oleh-oleh ya saudaraku ya. Bukan dapat oleh-oleh, tapi mendapatkan hidup yang baru justru. Mendapatkan kelegaan, kelepasan. Dan kalau saudaraku benar-benar ya mengerti saudaraku bagaimana kalau kita kedatangan gembala, domba kedatangan gembala. Artinya hidupnya mulai mau dipimpin, hidupnya mau diarahkan, hidupnya mau digembalakan. Dan saya percaya kalau hidup kita mau seperti itu, ya jauh saudaraku dibanding kita hidup di dunia yang katanya sekalipun kita pemimpin masih harus digembalakan. Sekalipun kita kepala masih harus digembalakan. Kalau udah gembala berarti nggak ada lagi di atas gembala itu saudaraku ya. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Saudaraku, orang yang mau datang itu bukan karena orang lain, karena kabar orang lain, tapi orang yang mau datang itu memang punya keinginan sendiri. Ya, kalau memang mau ikut, aku ikut dong sekalian. Tetapi kalau saudaraku hanya mau enaknya, nanti kalau udah ketemu saya baru mau menemui. Saudaraku, itu juga enggak cukup baik. Makanya kalau saudaraku ya telat bisa dibilang gitu. Orang lain udah ketemu, kamu baru mau ketemu. Kalau bisa kita ketemu sendiri. Jangan orang lain yang ketemu, titip ya, titip salam saya, ya temukan, bilang saya juga mau ketemu. Bisa nggak sih diterima orang dia? Bisa nggak sih kalau kita menyampaikan begitu, maksud saya begitu, kita titip ya, kebanyakan kalau kita biasa apa? Titip doa ya. Jadi tolong ya doakan saya biar tobat. Kok tahu ya? Kok tahu bahwa kita itu harus tobat? Kalau memang udah tahu doa aja sendiri. Ya, nitip doa kalau didoakan saudaraku ya, nitip ya nanti kasih tahu ya kalau disampaikan. Kadang-kadang kita ada lupa saudaraku ya, mau bawa segala sesuatu, tolong dong doain saya titip doa, saya sakit. Saudaraku ya, orang dia juga sakit, jadi begitu datang nyampe dia sakit sendiri, dia doa sendiri, akhirnya yang temannya tadi sakit ya bodo amat. Makanya saudaraku perlu nggak sih datang sama Tuhan? Perlu. Jangan titip-titip kalau ke Tuhan. Ya, jangan kirim salam. Sama Tuhan nggak bisa kirim salam saudaraku ya. Sama Tuhan nggak bisa nitip. Kita yang harus datang. Jadi kalau Tuhan kita datang, ya kita mau datang lah. Jangan kita mengharapkan orang lain. Saudaraku, jangan kita bergantung sama orang lain. Tuhan aja turun, masa kita mau di atas terus? Ya, Tuhan aja mau datang, masa kita nggak mau datang saudaraku. Lalu siapa yang menjadi pesuruh kita? Siapa yang mau kita andalkan? Siapa yang mau kita suruh-suruh? Raja pun gak bisa. Ini sekalipun raja gak bisa. Karena yang turun itu Raja Damai. Raja di atas segala raja. Jadi sekalipun raja tetap harus datang sendiri. Halo? Yes atau yes? Ya. Sekalipun kita pemimpin, saya ini bos bu, saya nyuruh anak buah saya aja biar disampaikan, persembahan saya biar dibawa, mungkin pembantu saya, apa yang saya miliki, oh ya saya mau mempersembahkan, tapi saya nggak perlu datang bu, yang perlu datang istri saya aja, suami saya aja, atau anak saya aja, saya nggak perlu datang. Hei, siapa Anda saudaraku? Kita ini manusia, kita ini ciptaannya. Kalau kita datang menghargai dia, apa salahnya? Bahkan lebih bagus lagi kalau kita bisa berterima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mau mengasihi kami yang hina ini, Engkau mau mengampuni kami yang berdosa ini. Harusnya begitu saudaraku. Jadi nggak bisa titip salam, nggak bisa titip, kamu aja duluan, seringkali gitu ya. Ayo Pak kita ke gereja, ayo Pak kita ibadah, bahkan ayo Pak ini merayakan Natal, udah kamu aja duluan, nanti aku nyusul tahun depan aja. Maaf saudaraku kalau nyampe tahun depan. Kalau nggak nyampe, nah jangan saudaraku main-main dengan waktu
Tuh saudaraku ya, kalau Tuhan aja datang begitu cepat, kita nggak boleh berlambat-lambat saudaraku ya. Nggak boleh berlambat-lambat, dan jangan kebiasaan hanya titip salam, titip doa, ya titip persembahan. Saudaraku, hidup kita ini nggak bisa dititipin orang lain. Hidup kita nggak bisa dititipin teman, ya nggak bisa saudaraku ya. Jadi kalau saudaraku benar malam hari ini bisa mengerti maksud dari kata datang ini saudaraku, karena dia udah datang. Untuk itu datanglah juga kepada Tuhan, supaya kita bisa mendapatkan penggembalaan, supaya kita mendapatkan hidup saudaraku ya. Dan saudaraku bisa dipimpin, dan kemana arah hidup kita saudaraku pasti yang lebih baik. Jadi kalau saudaraku benar-benar malam hari ini mengerti, janganlah jadi bos ya. Jangan jadi bos saudaraku. Jangan jadi orang yang merasa paling dihormati. Jangan merasa saudaraku orang yang paling pintar, orang yang lebih tinggi. Kalau Tuhan itu datang, kalau Tuhan itu turun, ya saudaraku, dia menanggalkan kesombongan. Dia menanggalkan semua kemuliaan itu. Sementara kita masih terus bercokol dengan keadaan-keadaan yang dikatakan, oh ya saya ini bos, saya ini atasan, saya ini orang kaya, saya ini orang pinter. Jadi yang datang sama Tuhan itu hanya orang bodoh, orang miskin, orang sakit. Kalau orang kaya, orang sehat, orang pinter, gak perlu Tuhan. Saya katakan, darah Yesus. Kenapa? Ya kalau dunianya itu amit-amit saudaraku. Kenapa? Tuhan kita yang kita sembah. Kemuliaan di sorga dia tinggalkan. Nah, kita hanya meninggalkan rumah aja gak bisa. Kalau meninggal, kalau mati, rumahnya ditinggal apa dibawa? Saudaraku, ada nggak yang membawa koper waktu meninggal? Ada nggak yang bawa mercy waktu meninggal? Saudaraku, jangan menyayangkan semuanya itu. Ya, datanglah kepada Tuhan. Walaupun rumah nggak ada yang jaga, Bu, nanti ada maling. Justru kalau dijaga, malingnya datang. Tapi kalau kita nggak jaga, Tuhan yang jaga. Ya kalaupun maling datang, kita datang sama Tuhan, tapi kemalingan juga. Tuhan masa diem aja? Nggak mungkin saudaraku ya. Kalaupun itu terjadi, saudaraku, tetaplah aku tetap mau datang sama Tuhan. Kenapa? Cobaan ada nggak di sini orang Majus? Ada. Jadi kalau datang sama Tuhan itu apakah lancar-lancar aja? Nggak juga saudaraku, banyak cobaan. Tapi tetap datang sama Tuhan. Waduh, ini hujan. Wah, banjir lagi. Waduh, nggak ada angkot, nggak ada ini, nggak ada itu. Akan ada itu seterusnya saudaraku ya. Jadi masalah kita apakah lolos-lolos saja? Enggak saudaraku ya. Untuk itu kalau bicara datang, kelihatannya cuman pendek kata datang itu. Tetapi siapa yang bisa datang? Ya, dengan berbagai macam persoalan, keberatan dan situasi kondisi, orang nggak bisa datang. Nah, kalau hatinya tulus, di situ saya mau katakan, siapa yang bisa datang? Yang punya hati tulus. Jadi kalau saudaraku hatimu tulus, hati kita tulus untuk menjumpai Tuhan, untuk datang kepada Tuhan. Malam hari ini saya percaya ini bukan satu kebetulan. Ya, datanglah karena Tuhan kita udah datang. Ya saudaraku, jumpailah karena dia datang membawa hidup kita yang baru, membawa kabar baik buat kita. Jadi kalau saudaraku datang, saya percaya gak ada rugi. Dan malam hari ini saudaraku mau mempersembahkan, tambah lagi. Kenapa? Karena Tuhan kita udah lebih dulu mempersembahkan tubuhnya buat kita. Nah, kalau saudaraku benar-benar di sini lihat saudaraku ya. Jadi kata Herodes ini saudaraku, dia ikut mau datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Lihat saudaraku, orang Majus ini nyampe. Ya, bisa. Jadi yang menuntun siapa? Ya bintang itu. Makanya kalau saudaraku, ya bintang itu siapa? Ya Tuhan sendiri menunjukkan sebenarnya ya saudaraku ya. Ditunjukkan dan benar-benar bisa datang ke tempat di atas di mana bayi itu berada. Nah kalau saudaraku benar-benar sama Tuhan, coba kalau kita mencari sesuatu, datang ke satu tempat dan menemukan saudaraku ya. Gimana perasaan saudaraku? Ya, gimana rasanya, puas atau bagaimana? Ya, saya rasa ini nggak bisa terkatakan.
nggak bisa dikatakan puas begitu saja, nggak bisa cuma dikatakan senengkah atau bagaimana, enggak cukup saudaraku. Yang pasti di sini ada yang melonjak. Ya, ada sesuatu saudaraku, mungkin haru, mungkin sukacita dan banyak hal bisa saudaraku kita rasakan. Jadi kalau saudaraku benar-benar di sini lihat, karena saudaraku siapa yang berangkat, ya siapa yang mau datang, ya karena di sini dikatakan berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang berada, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di tempat di mana anak itu berada. Bintangnya itu menuntun. Jadi kalau saudaraku ya dibilang terang, ya saudaraku Tuhan menunjukkan. Kenapa? Karena dia terang. Jadi kalau saudaraku orang yang datang sama Tuhan pasti akan dipimpin. Saudaraku punya hati, punya kerinduan, pasti akan dipimpin saudaraku ya. Cuman kenapa nggak nyampe? Karena pasti hatinya nggak tulus. Ya. Karena kalau yang tulus dipimpin, saudaraku akan dipimpin. Jadi bintang itu apa? Ya terang itulah yang menuntun kita. Jadi membukakan ya atau menerangi kita sehingga kita bisa menemukan Tuhan di mana Tuhan itu berada. Saudaraku perlu nggak sih ketemu Tuhan? Perlu nggak sih tahu Tuhan di mana Tuhan itu sebenarnya? Kalau aku susah bagaimana? Kalau aku kekurangan bagaimana? Kalau aku sakit bagaimana? Ya kalau aku menderita bagaimana? Saudaraku itu harusnya kita pikirkan. Kalau kita nggak bisa menemukan Tuhan, saudaraku, bagaimana kita bisa sembuh, bagaimana kita bisa pulih, bagaimana kita bisa baik keadaan kita. Ya saudaraku, tanpa Tuhan nggak mungkin saudaraku ya. Karena di sini kita bisa lihat orang yang benar-benar datang sama Tuhan bisa dipimpin ya saudaraku ya. Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Nah benar kan yang saya katakan tadi, bagaimana saudaraku begitu menemukan, sangat bersukacita. Gak bisa terkatakan saudaraku senangnya, puasnya. Namanya mencari, kalau ada kata di dalam doa ya saudaraku, carilah maka akan mendapat. Nah berarti orang Majus ini termasuk yang cari dan dapat. Nah saudaraku kadang-kadang nyari terus tapi gak dapat-dapat. Ya nyari terus tapi gak dapat-dapat. Harusnya saudaraku bisa dapat. Ya banyak orang yang hari ini ya saudaraku, hari seperti ini, saat ini saudaraku, orang mau mencari gereja. Kalau kemarin mungkin dari gereja A, B, C bisa pindah-pindah. Sekarang saudaraku jangankan pindah, ke satu tempat aja kita sulit. Ya, jadi saudaraku menemukan Tuhannya nggak tahu di mana. Harusnya kita bisa begitu cari ketemu Tuhan. Saya merasakan saudaraku orang yang mencari Tuhan. Saya termasuk orang yang mencari Tuhan. Saya rindu akan Tuhan. Saya nggak tahu di gereja siapa yang ada Tuhannya. Saya nggak tahu saudaraku. Yang saya tahu saya hanya pengen datang ke satu gereja. Saya pengen tahu di mana ada kuasa Tuhan. Ya, dan saya menemukan di mana saya sampai saat ini saya bisa berubah. Ya saya menemukan di satu gereja yang membuat saya berubah. Ya saya bisa benar-benar menjadi seperti ini saudaraku. Karena saya berjumpa dengan Tuhan. Kenapa? Karena dulunya saya anti. Saya nggak suka. Saya nggak suka yang namanya Kristen saudaraku. Saya nggak suka yang namanya orang nyanyi-nyanyi, ibadah kok nyanyi-nyanyi. Saya nggak suka saudaraku ya. Tapi saudaraku benar-benar kembali lagi saya rindu jadi orang benar. Saya rindu saudaraku. Saya bukan rindu jadi orang Kristen, tapi saya rindu jadi orang benar saudaraku ya. Saya nggak mau ibadah itu bohong-bohong. Saya nggak mau ibadah juga salah-salah saudaraku ya. Saya pengen ibadah yang benar. Nah dulu saya nggak tahu Kristen itu benar. Saya nggak tahu kalau dulu Kristen itu ternyata memang benar-benar saudaraku yang saya rindukan itu. Maka begitu saya datang satu gereja dan saya bisa merasakan dan saya berubah. Stop, saya nggak pindah-pindah gereja lagi. Ya, saya nggak pindah-pindah lagi. Stop. Kenapa? Saya udah menemukan. Saya sudah dapat. Ya tinggal saya aja ibadah. Tinggal saya aja menyembah. Tinggal saya aja yang sungguh-sungguh. Tinggal saya aja yang datang terus. Nah, inilah saudaraku yang terjadi dalam hidup saya sampai saya hari ini bisa melayani Tuhan, bisa ada gereja sendiri. Saudaraku, kenapa? Karena memang benar-benar pencarian saya itu benar-benar saya temukan. Saya bisa menemukan dan hari ini
Inilah sebenarnya saya, kesaksian saya secara pribadi ya saudaraku. Kalau yang benar-benar tulus mencari itu pasti ketemu. Jadi bukan hanya orang Majus, saya termasuk saudaraku ya. Karena saya dari seberang yang tidak kenal, bahkan anti, bahkan ada kebencian di hati saya untuk jadi orang Kristen. Tetapi pada malam hari ini saya merasakan bagaimana orang Majus ini ketemu Tuhan. Begitu juga saya juga merasakan bagaimana rasanya ketemu Tuhan. Hidup saya berubah dan banyak hal berubah ya saudaraku, dari benci sampai punya gereja sendiri, dari benci sampai melayani sendiri. Bahkan saya juga nggak kenal waktu, saya berjalan terus sampai hari ini. Maka itu kok saudaraku, hari ini, malam hari ini saudaraku punya hati, saudaraku bukalah terus saudaraku ya. Carilah terus, rindukanlah terus. Tapi jangan saudaraku, kalau udah ketemu ya nyari lagi, kalau udah ketemu stop. Kalau udah ketemu berhenti, sembahlah Dia. Kalau udah ketemu berhenti dan menyembah Tuhan. Jangan jalan terus saudaraku ya. Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Jadi kalau kita udah ketemu, apa yang kita lakukan? Saudaraku, kalau kita udah merasakan, oh saya udah ketemu Tuhan yang benar, saya udah ketemu. Jadi kadang-kadang gini, bukannya ketemu Tuhan, tapi ketemu gereja yang benar. Ya, saudaraku, harusnya ketemu Tuhan, bukan ketemu gereja ya saudaraku ya. Kalau dibilang saudaraku ketemu gereja, aduh banyak gereja semua benar. Ya setiap gereja, mana ada gereja salah saudaraku ya. Semua benar saudaraku ya. Nah kita ini loh saudaraku ya, kita ini masalahnya ya. Ya kita ini yang gak mengerti ya. Padahal kalau kita udah tahu, oh ya saya sudah menemukan Tuhan yang benar, bukan gereja yang benar. Kita menemukan Tuhan yang benar. Kalau gereja, saudaraku, semuanya punya standar, semuanya punya masing-masing saudaraku ya ciri khas, dan kita nggak bisa mengatakan si A benar si B salah, nggak bisa saudaraku. Gereja pada umumnya benar menurut pengalaman yang mendirikan gereja, menurut pengalaman orang itu sendiri. Sehingga kalau kita mengatakan gereja nggak benar, itu kan menurut kamu. Kalau menurut orang yang mendirikan itu nggak salah. Kalau menurut orang yang bertobat dan melakukan atau membangun gereja itu nggak salah. Ya kadang-kadang kita menilai satu gereja, bahwa gereja itu salah, gereja itu nggak benar. Ya itu menurut kita, orang kita baru tamu, kita datang. Kalau sudah datang sebagai tamu, bisa nggak kita datang ke rumah, wah ini mejanya salah, kursinya salah, terus kita buangin keluar semua. Saudaraku salah, saudaraku ya. Apa yang kita lakukan seandainya kita menemukan, saudaraku ya, apa yang kita lakukan? Kalau kita menemukan Tuhan, saudaraku, kita menemukan satu tempat, saudaraku, kita nggak berhak berlaku apapun juga selain kita hanya menghargai, menghormati. Nah begitu juga kita ketemu Tuhan, tidak ada yang lain yang kita kerjakan selain kita hanya menyembah Dia saja, mempersembahkan, menyembah dan mempersembahkan, hanya itu saja. Kita nggak bisa ngomong apa-apa. Kok lahirnya di kandang domba sih? Kok lahirnya pesing begini bau? Kenapa nggak di rumah sakit? Kenapa nggak pakai dokter? Kenapa nggak begini? Manusia biasanya begitu apa enggak? Biasanya begitu. Begitu datang, kenapa ini begini? Kenapa ini begitu? Kenapa? Saudaraku, gimana kalau saudaraku datang pada waktu itu seperti itu? Mau nggak saudaraku memberi hartanya padahal lahirnya di kandang domba? Ya, padahal lahirnya bukan di tempat yang bagus. Nah kalau saudaraku datang ke gereja, datang ke satu tempat ibadah, saudaraku cuma mau protes, saudaraku cuma mau memperbaiki. Saudaraku, siapa Anda? Siapa kita? Ya, belum tentu kitanya aja beres mau beresin orang lain. Belum tentu aja kita beres mau beresin gereja orang. Belum tentu kita bisa bikin gereja, ngurusin gereja orang. Nah apa yang kita kerjakan? Kita datang itu hanya untuk menjumpai Tuhan, hanya untuk menyembah dan mempersembahkan. Garis bawahi saudaraku ya. Garis bawahi, kita datang ke gereja untuk apa? Kita datang ke gereja untuk apa saudaraku? Hanya untuk menyembah Tuhan dan untuk mempersembahkan, bukan untuk protes. Saudaraku, begitu kita berjumpa, begitu kita tahu ini ibadah, baik, kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Kok nyanyi sungguh-sungguh, kok berdoa sungguh-sungguh, kok ibadah sungguh-sungguh, itulah persembahan kita yang kudus, hidup, benar, dan yang sejati. Amin ya. Ya, jadi kalau saudaraku malam hari ini saudaraku datang merayakan Natal, beri yang terbaik buat Tuhan. Datang dan sembah Dia. Ya, jangan saudaraku protes.
Jangan saudaraku terlalu banyak mengecek yang lain-lain. Ya, kekurangan itu akan banyak saudaraku ya. Kalau kita ngeliat kekurangan, mau gereja manapun ada kekurangan. Mau hamba Tuhan dari mana ujung bumi ke ujung bumi tetap ada kekurangan. Tapi selayaknya kita sebagai umat Tuhan, kita tidak layak melakukan yang lain selain menyembah dan mempersembahkan ya. Jadi kalau saudaraku, apa yang saudaraku bawa kepada Tuhan? Persembahkan yang terbaik. Ya, beri yang terbaik. Ya. Karena kita menghormati kedatangannya. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Di situ saudaraku saya katakan tadi, saya sudah sebutkan tadi ya saudaraku, jalan lain. Berarti jalan itu bukan lagi jalan yang seperti dilewati sebelumnya. Berarti sudah berubah, sudah berbeda. Maaf saudaraku. Begitu ketemu Tuhan punya jalan baru. Ya, padahal tadinya mau ketemunya susah ya saudaraku ya. Tapi begitu ketemu ada jalan baru. Berarti malaikat Tuhan menuntun. Ya saudaraku. Jadi kalau malam hari ini saya datang gak tahu jalan Bu. Saya hanya pengen datang. Saya hanya pengen merayakan Natal. Saya hanya pengen berjumpa. Saya hanya pengen bersekutu. Percaya saudaraku, akan pulang dengan berkat yang baru, dengan jalan yang baru, dengan petunjuk yang baru. Kenapa? Karena saudaraku udah ketemu dengan Tuhan. Untuk itu datanglah menyembah, datanglah dan persembahkanlah. Jangan hanya menitip kepada orang lain. Jangan saudaraku ya hanya mau mengecek saja, hanya mau melihat-lihat saja, hanya mau memprotes ini itu saja. Tetapi bawalah yang terbaik buat Tuhan. Saya mau berjumpa dengan Tuhan, saya mau bersekutu dengan Tuhan, saya mau mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Dan malam hari ini saya rasa saya penting untuk ketemu Tuhan. Kenapa? Karena Dia yang akan menggembalakan saya, Dia akan memimpin saya, dan saya mau juga menyembah Dia. Untuk itu kalau saudaraku malam hari ini bisa merenungkan, coba saudaraku renungkan, ya renungkan saudaraku, betapa Tuhan tidak memperhitungkan apapun juga untuk mendatangi kita. Untuk itu ketika kita mau datang, jangan hitung-hitungan dengan waktu, jangan hitung-hitungan dengan harta, jangan hitung-hitungan dengan apa yang kita miliki dunia ini. Untuk itu kita datang dengan ketulusan, kita datang dengan sungguh-sungguh, kita datang hanya untuk menyembah Tuhan. Dan percaya saudaraku, akan menemukan sesuatu yang baru, akan menemukan sesuatu yang berbeda, yaitu untuk hidup yang bukan melalui jalan lama, tapi melalui jalan baru. Yaitu siapa jalan itu? Tuhan Yesus. Dan itulah petunjuknya ya saudaraku ya. Dan siapa yang malam hari ini membuka hatinya, apalagi membuka hartanya, membuka hati lebih dalam lagi. Kalau tadi hatinya, hartanya semua dibuka. Ini Tuhan untukmu. Jangan lihat gereja, jangan lihat kekurangan, jangan lihat apa-apa. Tapi Tuhan yang kita tuju, Tuhan yang kita bawakan sesuatu. Dan saya percaya malam hari ini setiap yang datang pasti akan menemukan sukacita yang tidak terbatas. Ya, siapa malam hari ini yang mau datang? Saudaraku, mungkin kita nggak bisa ketemu langsung. Bukan mungkin ya, kita nggak bisa ketemu langsung saudaraku. Tapi saudaraku pada malam hari ini bisa mendengarkan firman ini. Saudaraku bersekutu bersama ibadah malam Natal. Saudaraku, jadilah orang yang tulus mau berjumpa dengan Tuhan. Jadilah orang yang benar-benar mau berjumpa dengan Tuhan. Apapun gangguan cobaannya. Dan jangan hanya menitipkan orang lain ya untuk ketemu Tuhan, tapi benar-benar mau datang sendiri, mau menyembah dan mau mempersembahkan. Tuhan melihat hati kita masing-masing saudaraku ya. Tuhan tahu semuanya. Jadi kalau mungkin saudaraku mengatakan, saya nggak punya apa-apa Bu, tapi saya serius Bu. Saya nggak bawa apa-apa Bu, tapi saya sungguh-sungguh Bu mau menyembah Tuhan. Saya mau percaya bahwa yang datang itu Tuhan. Saya mau percaya bahwa Yesus yang datang itu sebagai gembala, sebagai raja, sebagai Tuhan. Untuk itu saya mau benar-benar datang dan menyembah Tuhan. Nah saudaraku, dengan itu pun bukan berarti doa yang lain nggak dijawab. Ya saudaraku, dengan seperti itu pun bukan berarti masalahmu dicuekin Tuhan. Ya,
Kenapa? Karena kalau kita udah datang sama Tuhan berarti semuanya udah tahu. Tuhan udah melihat semua itu. Maka itu saudaraku, kita satukan hati kita. Kita bawa seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita datangi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan siapa yang meresponi malam ini yang begitu mungkin keadaan-keadaannya seperti apa saya nggak tahu. Mungkin juga ada yang panas, ada yang dingin karena sakit. Mungkin juga ada yang karena penat, karena masalah. Mungkin juga ada yang karena tekanan-tekanan yang lain-lain. Saudaraku, jawabannya kepada hati, di dalam hati kita masing-masing. Aku mau datang sama Tuhan. Dia datang, aku mau datang. Halo, amin ya. Dia datang, aku mau datang. Aku mau berjumpa, aku mau menyembah Dia. Dan aku mau percaya Dia. Dia yang akan menggembalakan hidup saya. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudaraku, kita hadapkan hidup kita semua, kita bawa kepada Tuhan. Saya undang saudaraku bangkit berdiri, kita sama-sama ya saudaraku menikmati hadirat Tuhan. Sebentar kita renungkan apa yang terjadi. Dan mari saudaraku kita teduhkan, tenangkan hati kita. Apa yang sudah terjadi kami tidak tahu Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Engkau sesuatu ya yang kami belum tahu. Tetapi Engkau sudah mau datang. Engkau sudah mau menolong. Engkau sudah mau memberikan hidup yang lebih baik. Dan kami percaya Tuhan, kalau Engkau datang, ada yang berubah dalam hidup saya. Ada yang berubah dalam hidup saya. Dan malam hari ini tanda kami beriman kepadamu ya Tuhan. Kami datang kepadamu. Datanglah lebih lagi. Datanglah penuhi kami. Datanglah lawat kami. Datanglah jumpai kami. Yos menisir kalau skais mismenoi. Lesis bikolait erat bisos gidanet orlekenasun. Enos setlises korikelainiet bises konelai. Niet blais kiroli henat bisis konon. Layo kolias me tetus mir kalauske. Lenosis ginosis. Aku percaya Engkau menungguku. Aku percaya Engkau mau menjumpaiku Tuhan. Leus misis kinot kiarose. Jauhkan kami daripada segala cobaan. Jauhkan kami daripada yang jahat. Jauhkan kami Tuhan dari semuanya yang tidak baik untuk hidup kami. Karena Engkau datang sebagai gembala kami. Tentukan kami ya Tuhan. Bawalah kami Tuhan ke padang yang berumput hijau, ke air yang tenang, ke jalan yang benar. Ia akan membawa kami hidup damai, hidup sukacita, hidup penuh dengan kemenangan. Dan biarkan Tuhan hidup kami memuji-muji Engkau, hidup kami menyembah Engkau Tuhan. Leus bisis korela hinas biso. Busmaitoro saikenes tisor belakanos saikenes. Lemosisa tulaisor tiars kano pita closis. Nesos perolos ikanaso. Loyas bikina halus kinot bikina bikinan. Not sesur lais biksos mainis. Dos biral haint kulus mainis. Onit basuri layas biskona bikinan. Ritolos bekana enot bali kinoti. That lais wisan koles mosikina satulas. Let's wait. Tinggalkan yang sedikit bagi kami Tuhan. Berikan yang sedikit bagi kami Tuhan. Karena sedikit bagimu Tuhan, luar biasa bagi kami Tuhan. Let's be honest. Jangan ada yang tangan kosong. Jangan ada yang hampa Tuhan. Tapi Engkau menentukan, Engkau memberikan, Engkau menitikkan Tuhan berkat-Mu bagi kami Tuhan. Yang datang pada malam hari ini, yang datang menjumpai dengan tulus, yang datang bersekutu dengan tulus, yang datang menyembah dengan tulus Tuhan. Net just be royane senat not black no see. Net bless it not bless Jesus speak not inas mo. Net lahir klasit kit moskena bisi. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau hadir, Engkau datang bukan untuk apa yang sia-sia, tetapi untuk kami supaya kami berharga, supaya kami terpelihara, supaya kami dijaga. Dan kami percaya Tuhan, kalau kami datang kepadamu, kami akan menerima yang terbaik buat hidup kami Tuhan Yesus. Untuk itu Tuhan, tuntunlah kami lebih lagi, bawalah kami lebih lagi Tuhan. Dengan segala keadaan kami ya Tuhan, kami datang kepadamu. Dengan seperti apapun keadaan kami datang kepadamu Tuhan. Dan inilah hidup kami Bapa. Sempurnakanlah ya Tuhan di dalam kuasa-Mu. Dan siapapun yang malam hari ini mengangkat tangan kepadamu, mengarahkan
menyerahkan hidupnya kepadamu, minta tuntunanmu, minta penyertaanmu, minta lawatanmu. Mari Tuhan, Engkau yang hadir, Engkau yang melawat, Engkau yang menjamah, Engkau juga yang melepaskan semua itu di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami percaya firman-Mu begitu sempurna, sempurnakanlah ya Tuhan di dalam kami semua, sehingga kami memiliki hati yang tulus, kami memiliki kerinduan yang lebih lagi ya Tuhan, untuk berjumpa dengan Engkau dan menyembah Engkau Tuhan, dan mempersembahkan yang terbaik untuk-Mu Tuhan, sehingga biarlah semua yang kami kerjakan menyenangkan hati-Mu dan berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kami percaya Tuhan, setiap yang benar-benar punya kerinduan pasti akan berjumpa dengan Kau, akan menemukan Kau pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sempurnakanlah dan genapilah firman-Mu, agar setiap yang datang tidak menjadi kecewa, tetapi bersukacita kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan kelegaan, berikan kelepasan. Apapun yang Kau sudah rencanakan, bahkan acara buat hidup kami selanjutnya, kami percaya tidak berhenti Tuhan Yesus. Sekalipun kami akan kembali ke rumah masing-masing, ke tempat kami masing-masing, atau di rumah masing-masing Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau sudah beracara dengan kami. Untuk itu teruskan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, teruskan Tuhan dengan tuntunan malaikat-Mu Tuhan, untuk kami bisa lebih-lebih lagi di hadapan-Mu, dan bisa memberi yang terbaik, bisa melakukan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Untuk hidup kami selanjutnya Tuhan, hamba-Mu serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu, agar jemaat-Mu kah Tuhan, siapapun itu yang bergabung pada malam hari ini, benar-benar Tuhan bisa menemukan, bisa bersama-sama dengan Kau selalu Tuhan, sehingga dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau tetap menyertai mereka, Engkau tetap menggembalakan mereka, memimpin mereka Tuhan, dengan segala macam keadaan, pergumulan, masalah apapun ya Tuhan. Kiranya belas kasih-Mu turun, pertolongan-Mu turun, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu juga turun atas mereka ya Tuhan, dan Kau akan memimpin juga Tuhan kemanapun mereka berada Tuhan Yesus, kemanapun mereka pergi Tuhan Yesus, terutama juga untuk tahun yang akan datang. Engkau Tuhan Yesus yang turun tangan, oh Tuhan, yang memimpin sepanjang tahun ke depan juga. Engkau yang terus memimpin Tuhan Yesus hidup yang lebih baik lagi Tuhan, sehingga hidup kami benar-benar berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Sempurnakanlah semua Tuhan, pengertian kami ya Bapa, ibadah, pelayanan kami, semua yang kami kerjakan kiranya boleh menjadi yang harum di hadapan-Mu dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Sempurnakanlah Tuhan ibadah kami malam hari ini, dan biarlah Tuhan kami bisa menyambut tahun baru dengan sukacita, menyambut tahun baru dengan berkat-berkat yang baru, bahkan dengan sesuatu yang berbeda, karena Tuhan sudah datang dan kami datang kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semuanya yang malam hari ini Tuhan berkumpul bersama, bersekutu, biarkan mendapatkan kasih-Mu dan berkenan di hadapan-Mu, dan kami boleh memiliki hidup yang lebih baik lagi, kami memiliki berkat-berkat yang lebih bagus lagi Tuhan, sehingga tahun depan kami bisa lebih mempersembahkan lagi kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, biarlah tingkap langit-Mu dibukakan bagi kami semua, sehingga kami boleh menerima, boleh juga mempersembahkan yang terbaik. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sempurnakanlah semua di dalam kuasa-Mu, dan tuntunlah kami Tuhan untuk berdoa bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah bawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudaraku, kita angkat dan arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita angkat tangan kita, kita terima berkat Tuhan. Terimalah berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, perlindungan, pengurapan dari Roh Kudus yang memimpin, menyertai kita, bahkan menjemput kita orang-orang percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat Tuhan dan katakan amin. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Joy to the world, the Lord is come.